termasuk salah satu korban juga. Ya, ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sedangkan properti syariah tidak ada pihak ketiga. Banguntaka Podcast, bicara properti, berbagi inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banguntaka dimanapun Anda semua berada. Jumpa perdana dalam program Banguntaka Podcast. Kita akan mengenalkan berbagai informasi dan edukasi berkaitan dengan dunia properti. Nah, narasumber perdana kita pada kesempatan kali ini, beliau ini seorang pegiat properti di bidang syariah di Kota Jember. Sudah bersama kami di studio Banguntaka ada Pak Lukman Andriansyah. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya sampai sini nih ya. Pak Lukman, kalau kita ngomongin soal properti mungkin menjadi hal yang dikenal banyak orang. Betul. Tapi kalau lebih spesifik properti syariah, ini mungkin tidak semua masyarakat tahu. Ini sebenarnya menjadi hal yang miris karena kita ini negara muslim terbesar di dunia loh ya. Iya, betul. Nah, tapi kita masih punya sangat sedikit sekali literasi tentang yang namanya properti syariah. Kalau mungkin menjadi hal basic dasar, sebenarnya properti syariah itu apa sih Pak Lukman? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara properti syariah gitu ya, berarti ya bisnis properti yang digabungkan dengan konsep syariat Islam, seperti itu. Jadi saat kita menjadikan diri kita seorang muslim, maka konsekuensinya adalah terikat dengan semua syariat Islam gitu. Semua aturan-aturan Islam termasuk dalam bisnis properti syariah gitu. Dalam bisnis properti. Gitu. Artinya apa? Bisnis properti juga harus dilihat ini sesuai syariat atau tidak. Ya. Konsep-konsepnya A sampai Z ini bagaimana gitu, karakteristiknya bagaimana, seperti itu. Ini yang jadi acuan untuk bisnis properti syariah. Oke, berarti kan ini sama halnya dengan keseharian kita menjalankan aktivitas sebagai seorang muslim ya. Tadi nggak ada hal yang spesial, dalam artian memang memiliki properti dengan cara syariah ini bukan pilihan. Berarti kan sebagai seorang muslim kita rujukan utamanya itu. Iya, betul. Jadi terkait muamalah, ini kebanyakan kaum muslimin melihatnya dari sisi manfaat rata-rata. Tapi tidak melihat dari sisi apakah ini sesuai syariat Islam atau tidak gitu. Akad-akadnya bagaimana, ya kan? Terus kemudian bagaimana cara kepemilikannya, begitu. Jadi kita konsentrasinya ke sana. Jadi bagaimana kita memiliki rumah itu dengan cara yang halal, begitu. Itu poinnya ya? Itu poinnya. Punya rumah dengan cara yang halal. Halal, betul. Nah itu akhirnya menjadi slogan kami. Oke, Masya Allah. Baik, beliau ini, Sobat Banguntaka, sudah menggagas ya, berdirinya properti syariah di Kota Jember sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu ya Pak Lukman ya? Iya, 2015. 2015. Waktu itu apa yang melatar belakangi Pak Lukman tiba-tiba muncul gebrakan nih, kayaknya di Jember bisa nih jadi pilot project atau percontohan properti syariah. Waktu itu gimana sih Pak Lukman sejarahnya? Wah, kalau sejarahnya panjang sepertinya. Tapi pada intinya, saya termasuk salah satu korban juga. Awalnya korban. Beli rumah pakai KPR gitu kan. Sampai KPR, kemudian Kodarua ada case di perusahaan sehingga menyebabkan angsurannya macet gitu. Angsuran macet, akhirnya kena denda, bunga berbunga dan sebagainya gitu. Nah, ini dampaknya seperti itu. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 2007, 2006 gitu. Seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya menemukan workshop properti syariah di Bogor. Di Bogor waktu itu. Terus kemudian ya belajar di sana, penasaran kenapa properti kok tidak pakai KPR bank gitu. Itu menggelitik gitu. Nah, akhirnya saya belajar di sana. Waktu itu posisi di Batam. Di Batam, kemudian saya pulang kampung ke Jember. Nah, disinilah kemudian coba saya praktekkan gitu. Belajar dengan workshop itu, ya, akhirnya alhamdulillah ternyata dimudahkan Allah. Walaupun prosesnya panjang sebetulnya, naik Berarti turunnya. berawal dari korban dulu ya?
awalnya korban gitu. Masya Allah. Benar-benar. Kemudian dari proses itu tentunya kan ada apa ya Pak ya? Namanya orang mungkin baru hijrah ibaratnya ya. Iya, iya. Mengenal yang dari awalnya KPR menuju ke yang syariah, ada gejolak seperti itu. Dan mungkin Sobat Bangun Taka juga di sini yang mungkin baru pertama kali mengenal tentang konsep properti syariah atau bahkan mengenal riba seperti itu. Sebenarnya nggak ada kata terlambat Pak Lukman ya untuk hijrah ya. Betul, betul. Nah, Allah ini kan memberikan hidayah ya kepada kita itu kan dari arah yang tidak kita sangka-sangka ya. Bisa dari korban tadi kan gitu ya. Bisa di kondisi sukses, bisa juga ide itu datang ya kan, dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah ke depan. Pada saat kita tahu bahwa kita itu terikat dengan syariat Islam, maka semua aktivitas kita tidak hanya sekedar ibadah ya. Hablum minallah itu kan terkait ibadah, akidah dan sebagainya. Hablum nafsihi terkait diri kita, ya, pakaian, makanan, minuman, akhlak. Hablum minan nas terkait apa? Muamalah salah satunya. Ini muamalah harus sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Islam kan kafah kan gitu, menyeluruh. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami dan kemudian kita sampaikan ke masyarakat khususnya kaum muslimin. Oke. Nah, karena itu kenapa marketing kita itu bukan price list minded gitu ya, tapi kita marketingnya edukasi gitu. Kita mengedukasi masyarakat bahwa memiliki rumah wajib dengan cara syariat Islam gitu. Iya, oke. Ya, alhamdulillah. Punya rumah itu tidak wajib, tapi beli rumah dengan cara yang halal itu wajib. Nah, betul. Seperti itu ya. Iya. Kadang orang takut dicap nggak punya rumah, walaupun belinya dengan cara riba seperti itu. Riba, Oke. betul. Padahal konsep syariat Islam bisa, nyicil bisa. Oke. Dan itu diperbolehkan. diperbolehkan. Baik. Gitu. Sobat Bangun Taka, kita pingin lebih detail ya. Sekarang Pak Lukman, mohon dijelaskan dong, apa sih sebenarnya membedakan membeli rumah dengan cara konvensional dengan cara syariah yang dibenarkan oleh agama? Ini misalnya sama-sama boleh kredit nih, kemudian apa sih yang membedakan? Iya. Ya, ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Ya. Pada saat jual beli, itu pertama yang harus diluruskan adalah niatnya dulu kan gitu ya. Niat, kemudian caranya seperti apa. Semua transaksi seperti itu, niat, kemudian cara. Nah, di antara niat dengan cara ini ada satu tahapan yang dilupakan. Apa itu? Akad. Oke. Nah, akad inilah yang bahaya ini. Akad ini yang merubah sesuatu yang haram menjadi halal kan gitu. Ya, ini. Akad ini kebanyakan kaum muslimin itu lebih cenderung ke pernikahan kan itu ya. Kalau nikah kan sakral sekali akad. Muamalah begitu juga harusnya. Akad itu juga sakral. Nah, perbedaan kita di properti syariah dengan properti konven itu di akad. Oke. Nah, akad itu terkait apa? Kepemilikan. Nah, jadi kepemilikannya ini harus sesuai dengan syariat Islam. Yaitu apa? Akad-akadnya harus benar, gitu. Gitu ya. Jadi fokusnya di akad. Oke. Kalau untuk yang lain, cara bayarnya nyicil, cara bayarnya termin, terus kemudian rumahnya itu inden, ready stock, itu sama. Ya, fasumnya itu sama semua. Perbedaannya adalah di akad. Akad. Iya. Nah, kita punya item-item ya yang membedakan. Yang pertama, tanpa otomatis riba gitu ya, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, gitu kan, tanpa akad bermasalah. Nah ini, Ya. jadi akad. Oke, Pak Lukman, ini mohon maaf saya potong ya. Ada sebagian masyarakat yang mungkin salah kaprah ya, berkaitan dengan rumah yang dibeli secara cash dengan secara kredit. Kredit, ya. Ada yang mengatakan kalau sama-sama dapat keuntungan atau harganya beda, kenapa nggak ambil yang konvensional aja seperti itu? Ketika harga misalnya rumah beli cash 200 juta, tapi waktu kredit ini jadi 350 juta misalnya seperti itu. Ini bisa diurai nggak Pak Lukman biar masyarakat ini paham, oh inilah yang membedakan. Iya, betul. Ya, jadi kembali lagi bedanya adalah di akad. Kalau terkait nilai-nilainya itu hampir sama, gitu ya. Skemanya sama ya? Skemanya sama. Oke. Di dalam Islam harga cash dengan harga kredit itu juga beda. Mau Dan itu boleh ya? Nah, harga cash dengan kredit itu beda, itu boleh selama, nah ini selama belum
akad. Oke. Nah itu. Nah permasalahannya kalau yang konven itu kan akad dulu di depan. Oke. Ini akad nih, harganya berapa? 180 juta misalkan. Bayarnya ternyata enggak 180 kan? Bisa 200, bisa 250, bisa 300. Itu yang dinamakan akadnya nggak boleh seperti itu ya? Kalau misalkan macet, bertambah lagi nilainya kan? Jadi hampir 100% pembeli konven yang kredit itu saya yakin tidak tahu harga rumahnya berapa. Harga pastinya nggak jelas. Harga pastinya tidak jelas. Belum lagi nanti ada dendanya. Nah, gitu kan? Oke. Coba tanya nanti ya. Tanya, hampir 100% itu tidak akan tahu harga asli rumahnya berapa. Tapi kalau di dalam syariat Islam jelas. Ini kita tunjukkan nih harga cash 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin sampai 10 tahun. Berarti dari awal pembeli kalau menggunakan konsep properti syariah harus memilih ya? Iya, kita tawarkan semua. Sama lah kayak di pasar kan. Di pasar itu kan ada tawar-menawar kan? Betul. Tawar-menawar dan sebagainya. Dan menawar pun boleh ya dalam properti syariah ya? Boleh. Selama belum deal. Akad, belum jadi ada deal. Kesepakatan dulu. Betul. Misalkan nih konsumen kemudian, saya kayaknya mampunya di kredit 5 tahun. Akhirnya kita sepakati nih, kita berakad dengan harga kredit 5 tahun, berakad, deal. Ya sudah, itu mengikat. Maka harga sampai lunas, sampai selesai, ya harganya segitu. Ada keterlambatan, tidak ada denda. Ya. Apalagi sita, tidak ada. Jadi pasti 100% pembeli properti syariah pasti tahu harganya, gitu. Karena memang udah dijelaskan dari awal. Betul. Jadi ibaratnya tidak goror lah ya, tidak ada perjanjian yang nggak jelas gitu ya, seperti itu. Kemudian Pak Lukman sudah ibaratnya lebih dari 1 dekade terjun di dunia properti syariah. Tidak mungkin tidak ada yang namanya kendala. Nah, mungkin bisa sharing apa sih kendala yang selama ini mungkin Pak Lukman hadapi ketika menjalani bisnis properti syariah ini? Ya, kalau properti konvensional itu kan akadnya langsung cash-cashan ya. Dengan konsumen saat akad, kemudian langsung konsumen hubungannya dengan pihak perbankan, bukan dengan developernya, pemiliknya ya. Betul. Kenapa? Karena developernya dapat uang cash dari perbankan. Sedangkan properti syariah tidak ada pihak ketiga di sini. Berarti akadnya antara penjual dan pembeli aja nih. Betul. Berarti akadnya langsung dari konsumen kepada developer kan gitu. Nah, kalau misalkan tadi tuh ngambil kredit 5 tahun, maka hubungannya sampai 5 tahun tuh. Kan gitu. Tapi boleh nggak Pak Lukman, mau saya potong lagi nih ya. Misalnya dia tiba-tiba dapat 3 tahun ada rezeki nih. Misalnya saya beli rumah ke Pak Lukman dengan akad 5 tahun cicil, saya misalnya dealnya di harga 500 juta. Kemudian saya di tahun ketiga ada rezeki untuk melunasi, itu boleh nggak sih Pak? Boleh. Tapi dengan skema harga yang tadi ya? Dengan skema 5 tahun tadi. Cuma nanti kemudian kita kasih bonus, hadiah, itu bisa juga. Dan itu halal aja dan ya? Itu halal aja, selama tidak diakadkan di awal. Jadi tidak boleh diakadkan. Nanti kalau misalkan lebih cepat, nanti dapat motor misalkan. Wah itu bisa ya? 2 harga dalam 1 akad, tidak boleh. Oh, seperti itu gitu. bedanya. Jadi ya sudah. Daripada kena penalti kan, kalau di luar kan, kalau di sini enggak. Di sini kita kasih hadiah. Begitu. Kemudian tadi dilanjut Pak, silakan. Apa tadi kendalanya? Nah, kendalanya itu tadi, artinya apa? Kita meriayah terus tuh, meriayah konsumen. Kenapa? Ya karena meriayah ini maksudnya apa? Meriayah itu ya memberi merawat lah, merawat hubungannya kita rawat, hubungannya kita perbaiki terus selama angsuran itu belum lunas kan gitu, gitu. Jadi kendalanya di situ ya? Iya, ya bukan kendala yang besar sih, karena kan kita pun juga terus berhubungan kan begitu. Pak Lukman, namanya manusia itu kan pasti ada lalainya, ada luputnya. Kalau misalnya orang-orang yang memilih cara konvensional atau menggunakan pihak ketiga perbankan, ketika mereka itu telat, mereka kan ada denda tuh, sehingga mereka mungkin takut untuk misalnya telat bayar atau tidak membayar, bahkan seperti itu.
Mereka khawatir dendanya semakin besar nih, bunganya semakin banyak seperti itu. Betul. Nah kalau di properti syariah ini kan masya Allah banget, nggak ada denda, nggak ada sita, Betul. kemudian juga ibaratnya masih menggunakan cara-cara manusiawi lah. Iya. Terus gimana sih untuk menerapkan komitmen ini kepada buyer atau pembeli rumah agar mereka juga menyepakati akad itu sampai selesai? Iya, jadi memang sekali lagi tadi marketing kita kan edukasi kan. Nah, jadi kita edukasi dulu bahwa memiliki rumah dengan cara yang halal dan sebagainya. Ini kan artinya secara tidak langsung kita tuh membantu mereka memiliki rumah dengan cara yang halal kan begitu. Saat dibantu, kira-kira balas budi ada nggak? Harusnya ada sih ya. Iya kan ada. Nah ini. Iya. Walaupun tetap nanti kita jaga terus kan begitu. Nah, terus kemudian sesuai kemampuan kita juga analisa kan gitu. Oh, berarti nggak asal juga ya menerima customer ya. Benar. Okay. Oh, jadi kemampuannya misalkan kan antara kebutuhan sama kemampuan kadang Beda. ini ya beda ya. Iya, Kebutuhannya itu sebetulnya tipe 30 sudah cukup, tapi keinginannya sudah mau tipe 45 gitu kan. Padahal kemampuannya ndak mencukupi untuk tipe 45. Nah, ini kita arahkan ke tipe 30 begitu. Oke. Nah, jadi dari awal itu analisa-analisa dan keseriusan dalam membeli rumah, kemudian terkait masalah hablum minallah ya, hubungan dengan Allah itu kita seleksi menjadi semua. penilaian juga ya, Pak ya. Oke. Gitu. Nah, jadi insya Allah bisa meminimalisir lah seperti itu. Walaupun nanti jika terjadi kendala-kendala ada di dalam pasal-pasal akad itu ada. Dan itu disepakati di Dan awal itu disepakati ya. di awal. Oke. Misalkan ada keterlambatan sampai 3 bulan misalkan. Nah, ini kita datangi nih. Kita tanyakan kembali keseriusannya seperti apa. Ini mau lanjut apa enggak? Kalau enggak ya berarti opsi selanjutnya apa kan gitu ya. Bisa kita jual bareng kan gitu. Oke. Nah, jadi bukan sita. Berarti ketika dijual itu untuk melunasi sisa hutang. Seperti itu kan dimaksud? Betul. Jadi nanti kita jual bareng, nanti setelah terjual sisa utangnya berapa ditunaikan, selebihnya milik konsumen. Oke, karena memang rumah itu sejatinya sudah jadi milik Sudah berpindah ke pemilikan. Iya, seperti itu betul. Ya. Masya Allah, kita mengenal indahnya Islam ya dari sini ya, Masya Allah. Dan terlebih lagi riba ini udah ngeri banget ya. Iya, benar. Dimana memang masyarakat sekarang benar-benar banyak terlalaikan dengan, saya tuh sampai kadang miris ya Pak ya melihat fenomena iklan zaman sekarang itu membeli rumah dengan 0 rupiah, membeli rumah dengan cukup KTP, membeli rumah dengan senyuman seperti itu. Hal-hal yang memang ini bisa membutakan apa Pak ya? Siapa sih nggak tergiur ya? Namanya kita tinggal di hidup zaman sekarang. Tapi memang ini menjadi hal bahwa sebagai seorang Muslim harus melek informasi tentang riba itu tadi Pak ya. Mungkin terakhir Pak, ini bagi pemirsa Bangun Taka nih ya, yang saat ini mungkin qadarullah belum berkesempatan punya rumah dan ada keinginan juga untuk terjun atau mungkin mengenali properti syariah lebih dalam seperti itu. Apa ikhtiar yang bisa Pak Lukman berikan bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan cara syariah? Apakah harus nahan dulu, nabung dulu nih, atau baiknya ya punyanya berapa, yuk dikonsultasikan itu bagaimana? Silakan Pak Lukman. Iya, jadi sekali lagi memiliki rumah itu sebetulnya tidak wajib kan gitu ya. Tetapi menyediakan tempat hunian, nah itu yang sebaiknya ada. Artinya apa? Tidak harus memiliki kan gitu, bisa ngontrak dan sebagainya. Nah, hanya saja kita punya opsi-opsi tawaran yang kemudian bisa membantu kaum muslimin itu memiliki rumah. Dengan cara apa? Bisa kredit kan gitu. Nah, kita bisa sampai 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun ada. Gitu. Ini yang bisa membantu insya Allah kaum muslimin untuk memiliki rumah dengan cara yang halal. Gitu. Nah, yang harus kita pastikan sebetulnya begini. Sekali lagi tujuan akhir kita adalah apa? Surganya Allah kan gitu ya. Dunia ini kan sementara, yang kemudian harus kita tinggalkan, kemudian kita pindah ke harapannya ke surganya Allah kan begitu. Artinya apa? Dunia itu tempat untuk beribadah, tempat untuk bagaimana kita mengumpulkan pahala-pahala yang besar. Tempat untuk bagaimana segala aktivitas kita itu terikat dengan syariat Islam kan begitu. Nah,
Ada 3 hal, ya, tiga kaidah yang sering kita pegang terus, gitu ya, baik dalam bisnis maupun dalam hal-hal yang lain. Yang pertama adalah kaidah tentang perbuatan, bahwa hukum asal perbuatan terikat dengan syariat Islam. Maka setiap kita mau bertindak, melakukan sesuatu, cek dulu nih, hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Haram ya. Nah, kan begitu. Kalau sudah haram, ya udah ditinggalin. Jangan icip-icip gitu. Gitu kan? Gitu. Kalau wajib ya harus dilakukan begitu. Yang kedua, hukum asal benda itu mubah. Sebelum ada dalil yang mengharamkan. Cek dulu ini bisnis kita itu berupa apa. Kalau ada benda, bendanya bagaimana? Kalau misalkan haram ya sudah, enggak usah. Kalau nggak ada yang mengharamkan berarti mubah boleh. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, bahwa untuk mendapatkan maslahat, manfaat, keberuntungan, wajib harus sesuai syariat Islam. Nah ini yang sering kebalik. Yang difokuskan adalah untuk manfaat. Syariat Islamnya tidak dilihat, gitu. Padahal di nomor 1 ya. Padahal rumusnya adalah untuk mendapatkan manfaat harus sesuai syariat Islam, betul. Gitu. Nah, ini yang sering kebalik, gitu ya, gitu. Di kehidupan nyata nanti sangat tipis ya, sangat tipis. Mungkin saat ini kita itu paham, tapi saat kembali lagi di lapangan, di masyarakat, itu lupa, gitu. Nah, ini karena itu kenapa kita di perumahan-perumahan kita itu ada edukasi juga kepada warga-warga yang beli di perumahan kami, begitu. Nah, sehingga saling menguatkan. Baik. Berarti ibaratnya belajar itu kapanpun dan dimanapun dan di usia berapapun, Pak ya. Nah, betul. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Termasuk bagi siapapun. Anda mungkin yang saat ini sedang terjerat riba seperti itu, semoga Allah mudahkan untuk bisa keluar. Karena memang ini bukan hanya cerita satu orang ya. Bahkan beliau pun korban dulu ini ya. Maksudnya tidak ada kata terlambat, Pak ya. Baik, terima kasih kami sampaikan jazakumullah khair Pak Lukman Andiansyah sudah sharing di podcast perdana Bangun Taka di kesempatan kali ini, dan ini semoga membuka wawasan, membuka kembali pintu hati siapapun yang akan memiliki rumah. Ingat ya, beli rumah itu tidak wajib, tapi kita wajib mengikuti syariat Islam seperti itu. Biasa kalau meninggal nggak ditanya, Pak ya, udah punya rumah belum? Betul. Yang ditanya bagaimana cara milikinya. Nah gitu. Itu dia. Baik, sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Saya Rizal Sumi pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun Taka Podcast.